sekarang bilang, kamu berhikmat, sombong. Bukan. Justru berhikmat itu hanya memilih takut akan Tuhan. Amin. Berhikmat itu bukan takut akan dunia ini. Bukan, itu bukan berhikmat. Berhikmat itu hanya memilih takut akan Tuhan. Jadi kalau masih memilih takut akan tipu-tipu itu, yang saya sendirinya apa? Ini ditipu kita nama. Ini yang disebut tipu daya iblis. Bagi mereka yang sudah kena disebut kena tipu muslihat. Mestinya melihat kebenaran, tetapi karena dia tertipu dia tidak melihat kebenaran. Bahkan mukanya tidak bisa kita lihat. Muka kita adalah cermin kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Itu firman Tuhan. Catat itu biar nanti lihat. Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau berselubung berarti kamu tidak memancarkan. Kenapa? Cermin dipakai untuk muka. Tapi sekarang, zaman sekarang cermin, bahkan foto-foto yang difoto bukan muka. Sudah macam-macam, perut difoto lah, ya, apa difoto lah, apa yang tampak di luar terpancar dari dalam. Coba lihat itu, pakai baju-baju segala macam, pasti di dalam jiwanya. Jadi apa yang tampak di wajah kita terpancar dari dalam. Jadi kalau orang masih mengandalkan barang-barang ciptaan manusia, itu adalah berharap, berarti jiwanya sudah takut. Manusia rohnya tunduk, makanya jiwanya. Jadi tubuh ini hanya mengikuti apa yang ada di dalam. Betul atau salah? Kalau kita penakut, sini kamu. Gitu. Ada begini, sembunyi di sini, pakai apa semua, itu karena penakut. Jiwanya sudah tunduk, tubuh mengikut. Ya, saya pakai begini, jiwa saya seperti ini. Jiwa orang penakut pasti mukanya kelihatan. Jiwa orang stres mukanya kelihatan. Gak bisa dibohongin. Ini adalah pancaran proyektor. Artinya apa? Di dalam proyektor itu ada ini, gambaran itu. Sampai di sini paham? Paham ya? Yang berikutnya, Roma 8 ayat 29. Supaya paham satu-satu. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa, kembali, serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya artinya kita harus mencerminkan dia yang tidak kelihatan, dan orang melihat ada Yesus di dalam dia. Kenapa? Tidak ada ketakutan sama sekali. Dia tidak takut tidak makan. Dia tidak takut dengan hidup dia. Dia adalah prajurit. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang tidak memusingkan kehidupannya demi untuk menyenangkan komandannya. Amin. Tuhan butuh tubuh-tubuh Kristus yang siap melaksanakan. Kita tunggu ikutin yang dia mau, bukan bikin jalan sendiri atau nyari kepala sendiri. Itulah yang dimaksud dengan satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Tapi saya beri judul tadi, bersatu dalam tubuh Kristus. Satu tubuh dalam Kristus belum tentu dia mau bersatu. Makanya masih banyak yang berantem. Berikutnya 1 Petrus 1 ayat 5. Apa yang dimaksud dengan kamu semua? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Iman yang seperti apa? Iman yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya
dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah cukup dengan iman yang demikian? Tidak. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, jadi harus dilanjutkan dengan apa? Action. Dengan tindakan. Menantikan keselamatan yang tersedia seperti apa? Tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetapi karena kita takut dan gentar, keselamatan kita jual. Demi apa? Mau terbang nggak bisa, pekerjaan mengharuskan. Ya, murah sekali menjual Yesus, menjual keselamatan untuk gaji cuma 5 juta. Padahal kita sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus. Inilah Paskah. Sudah Tuhan ini kan. Lah kita lihat bicara Paskah, tapi kita sendiri tidak memaknai Paskah. Paskah artinya Yesus sudah menang. Dia bangkit dan 40 hari kemudian dia akan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Dia ketemu dengan Allah Bapa untuk mempersiapkan kedatangan kita. Dan memperkenalkan kita dengan dia pada saat perkawinan anak domba Allah. Tapi di akhir zaman ini rencana perkawinan itu akan mereka batalkan, dibatalkan oleh iblis. Dan sekarang sedang terjadi. Bukan saja perkawinan yang dibatalkan, gambar Allah kita dirusak. Gambar Allah kita dirusak. Bagaimana cara rusaknya? Itu yang selama ini didengung-dengungkan, termasuk penggunaan itu. Ibu yang pakai kacamata. Termasuk itu merusak negara. Karena dia merusak kita punya roh. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, roh yang diam di dalam kamu. Diam loh ya. Diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Jadi tubuhmu bukan milikmu lagi. Walaupun di firman dicetakan itu dibilang tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Tanda tanya, ngaco, gak jelas. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Udah itu. Kenapa? Karena sudah dibayar dengan harga yang lunas. Amin. Jadi kita tidak berhak menentukan sikap terhadap tubuh kita. Termasuk penggunaan itu. Ibu gak suka, orang gak suka, saya gak perlu. Tapi saya harus sampaikan itu. Demi menyampaikan kebenaran. Saya memang sudah dikucilkan, saya tidak disenangi, tidak masalah. Jadi saya harus sampaikan ini. Karena itu berdosa ketika saya tahu ada di depan mata saya, saya tidak mengerti. Ayo. Itu penting sekali pemahaman ini. Ya. Penting sekali pemahaman ini, karena kalau pemahaman ini tidak dilaksanakan, maka percuma kita memanggil Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Kamu sudah menyembuhkan orang sakit, kamu menyebutkan namaku bertahu-tahu, tapi kamu tidak melaksanakan firman-Ku, kamu tidak mengenal kamu. Banyak orang hanya mendengar, jadi bukan cukup percaya, mengaku dalam hati, mengaku lewat mulut, percaya dalam hati, tetapi tidak melaksanakan. Hilang keselamatan. Jangan dipikir, jangan sampai kita terdoktrin bahwa keselamatan tidak hilang, keselamatan bisa hilang. Makanya ada firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 12 ayat Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat. Ini perintah. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Secara fisik Kristus tidak hadir, tetapi secara roh Dia ada di dalam kita. Amin. Tunjukkan kepada dunia ini. Ini jadi 1 Petrus 1:5. Karena imanmu, iman seperti apa? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, tetapi tidak selesai. Nantikan keselamatan yang telah sedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, pada zaman akhir. Dan sekarang iman kita sedang diuji. Memilih jalannya dia, memilih protokol Tuhan atau protokol setan. Ada diem. Pada diem bingung atau nggak seneng atau kaget. Saya katakan itu protokol setan karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya beritahu kepada tahun 2018, saya paham betul akan terjadi seperti ini. Ujung-ujungnya semua dikontrol pakai apa? Handphone, digitalisasi. Makanya kita sekarang edik betul, tergantung betul dengan. Makanya banyak yang mati karena handphone hilang. Serius. Kematian kemarin itu karena handphonenya diambil. Sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan orang luar. Ketika dia ketika dia dikucilkan. Manusia, kita adalah manusia yang selalu harus berikan peringatan. Ada yang sakit perut. Gak ada Tuhan. Kematian ini adalah otoritas Tuhan. Jangan dipelintir-pelintir oleh mereka yang menggunakan lama ulang. Itu adalah kode, simbol dari mereka. Oh, di akhir zaman ini si ulang tua berulang kembali. Betul? Kita sakit dari mereka. Mereka tabur kimia-kimia beracun dalam tubuh kita. Muncullah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di Alkitab. Termasuk kanker. Semakin banyak nama penyakit, semakin banyak nama obat. Semakin kaya mereka. Dan sekarang duitnya untuk menghancurkan kita. Bapak Ibu cari uang, kembali kepada mereka. Saya buka itu sekarang ini. Banyak di antara kawan-kawan saya meninggal karena permainan ini. Dengan rata yang kena jatuh. Yang disebut sudden death. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar apa? Kasih. Kasih yang terbesar adalah apa? Ketika seseorang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya, saya sampaikan ini dan saya siap untuk berkorban supaya Bapak Ibu jangan sampai disesatkan oleh tipu daya iblis. Apa yang terjadi sekarang adalah tipu daya iblis. Dengan tegas saya katakan tipu daya iblis lewat sistem yang ada. Kita dari kecil, dari sekolah, kita sudah masuk dalam permainan tipu daya iblis. Kita pikir kita sekolah ada gunanya hanya untuk membuat kita diadu domba, kompetisi. Karena konsepnya adalah konsep manusia lain menjadi serigala bagi kita. Dengan teorinya Mr. Thomas Hobbes dari Inggris, Homo homini lupus. Dan selama kita di sekolah, kita diadu. Dan acara ngadunya apa? Kejar angka. Dan tertanam di dalam diri kita bahwa hidup saya aman kalau angka saya banyak. Makanya mereka membuat bank dan menyuruh kita mulai dari sekolah. Saya dulu disuruh nabung, kita panas. Dan bahasa Inggrisnya nabung itu apa? Saving. Supaya kita merasa rasa aman kita ada di angka itu. Ya, siapa sekarang ketakutan nggak punya angka? Siapa? Apakah kita bisa hidup tanpa angka? Bisa. Dari dulu juga nggak ada angka.
kita punya tangan, kita bisa memacul, ya. Tapi mereka punya konsep tipu daya luar biasa. Anak petani disuruh sekolah, setelah sekolah dia tidak mau balik lagi. Dan tanahnya itu orang tuanya tanahnya dijual demi menuntut ilmu setinggi-tingginya. Padahal ilmu apa yang dituntut? Yang ada kita dituntut Tuhan. Karena selama kita di sekolah, kita tidak pernah diajar mengenal kemahakuasaan Dia. Itulah yang membuat kita menjadi manusia penakut. Ya, kita menjadi penakut. Karena kita tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Semua yang kita pelajari, sekarang kita tanya, apa gunanya? Gak ada. Yang berguna cuma belajar ngomong. Ya, ngomong juga ngomongnya bohong. Betul? Betul. Karena dari kecil kita diajar bohong juga. Kenapa? Kita nggak boleh bicara apa adanya. Pada saat waktu kita masih dalam masa kognitif, masa-masa hipnosis, kita perlu belajar mendengar tiap-tiap orang lain ngomong. Nggak boleh. Om itu jelek, nggak boleh. Ceritanya bagus, nggak sopan. Tetapi dari situ terjadi deception. Anak-anak kecil belum paham. Sehingga dia nggak boleh terus terang. Dimarahin. Udah, besok saya nggak mau terus terang. Di nomor orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya pun korban daripada doktrin sistem. Ya, sadar itu. Makanya kita jadi pembohong. Selama tidak bisa dilihat mata oleh orang, kita boleh bohong. Ada hukum-hukum gitu. Gimana caranya nggak kelihatan mata orang, nggak bisa dibuktikan secara material. Padahal yang membuat kita menjadi pembohong adalah roh. Makanya kita jadi materialistis, percaya dengan material yang kelihatan mata. Itulah imannya manusia dunia. Dia benar percaya kalau dia melihat, tetapi iman anak-anak surgawi, dia percaya dan dia melihat. Amin. Kita buktikan. Praktek 5 roti dan 2 ikan sudah tidak pernah dipraktekkan lagi oleh kita semua. Boro-boro praktekin. Percaya ya enggak? Ya kan? Sehingga apa? Kita kalau makan perlu uang. Iya perlu uang. Sekarang kadang-kadang dibikin sistemnya begitu. Coba sekarang gini-gini. Dulu ada minyak tanah. Sekarang digiring ke gas. Habis gas suruh listrik, mati lu. Kenapa? Tubuh kita itu penuh dengan listrik. Listrik supranatural yang membuat kita hidup. Saya bisa begini, tidak pernah dicas sama seperti handphone, gak ada kabel. Sadar gak itu? Bersyukur setiap saat karena kita dicas dari surga. Kalau saya bicara seperti ini semua, saya dicas dari sana. Makanya saya punya energi gak habis, kecuali dia suruh pulang. Dan yang bisa menghentikan apa yang saya sampaikan hanya dia yang menyuruh saya bicara. Dan mulutku adalah loudspeakernya suara hati Tuhan. Pakailah mulut kita semua sebagai loudspeaker suara hati Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi loudspeaker suara hati Tuhan kalau mulut kita dibungkam? Sampaikan kebenaran. Berapa kebenaran? Jadi speaker yang ada di sini, teknologi ini belajar dari tubuh manusia berinteraksi dengan Tuhan. Ini nggak menyentuh, tapi bisa. Ini pakai frekuensi. Seperti itulah roh bekerja. Jangan Bapak Ibu bicara roh tapi nggak mengerti mekanismenya. Seperti apa? Dukun santet orang dia pakai frekuensi. Saya berbicara di sini ada frekuensi. Yang Bapak Ibu bisa rasakan. Bergetar dia, itu adalah virus. Sama dosa. Dosa itu menjalar dari satu orang. Jadi sifat roh itu menjalar, transfer, menular. Lalu dia bikin influenza. Ya, influenza. Sekarang ada lagi namanya influencer. Penyakit kok suka-suka aja bikin.
Dia pikir kebohongan mereka nggak ketahuan. Anak-anak Tuhan tidak bisa dibohongi. Amin. Anak-anak Tuhan bisa memecahkan tipu daya iblis. Dia main kode. Contoh, leukemia, leukosit yang diracunin sama kimia. Jangan pilih semua. Cancer, kita nggak ada. Malah di Alkitab itu bahasa Inggris kanker itu karatan. Jadi bapak ibu yang terintimidasi kena kanker apa nggak ada. Justru penyakit yang itu datangnya dari apa? Dari kimia yang pernah masuk dalam tubuh bapak selama bapak hidup. Akhirnya kita mukanya gampang keriput, ya, dan sebagainya. Berikutnya, untuk saya dikasih waktu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Nah ini, apa sebenarnya? Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Ini tubuh jasmani, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tubuh Kristus adalah tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Nah, catat nih. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus, bukan tubuh jasmani. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Makanya dia bilang, selagi aku bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, yang diusul Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi ini yang dibilang menyatu dengan tubuh Kristus. Roh kita, supaya apa? Kita terpelihara, kita diajar segala sesuatu, ya. Bukan manusia yang ngajarin kita. Kalau manusia ngajarin kita, ada motivasinya, bayar. Mending kalau cuma bayar, diplesetin pelajarannya, sehingga kita pikir apa yang diajarin dia benar. Padahal dia juga belajar dari buku yang dikasih sama. Coba lihat, yang ngajarin mana-mana. Buku dikasih, lu belajarin, ajarin sana. Dia juga nggak tahu apa yang diajarinnya benar apa enggak. Orang dia juga cuma pegang buku. Kenapa? Bulan depan dia harus terima angka. Kalau enggak jadi nggak terima gaji, betul? Sadar nggak? Kita dibohongin selama ini. Tapi kita merasa hebat, dapat gelar. Kita pikir kita hebat, ternyata kita ini dungu. Saya pelajari ternyata apa? Semua yang ada kata logi, logos, logia, itu akar kata dari dungu. Cuma kita aja merasa sok-sokan. Makanya kita dapat percaya diri, bangga. Tetapi pada saat masa krisis, di mana promosi kematian membuat kita apa? Tumbang semua itu. Kalau orang Nabi bilang hilang begal. Iya, gaya aja kan. Ku percaya kau Tuhan, dari mana?